Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Amanda Mailan Indriani, NPM 234111053 from class management 23A. Here, I will explain the material for the Human Resource Management course with Tutorial Miss Monica Septiani, SIKOM MBA, entitled Introduction to Human Resource Management. Apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia? Jadi, manajemen sumber daya manusia merupakan proses perolehan, pelatihan, penilaian, dan pemberian kompensasi kepada karyawan, serta memperhatikan masalah hubungan kerja, kesehatan, dan keselamatan, serta keadilan. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan tenaga kerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. MSDM mencakup berbagai aspek seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan evaluasi kinerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah cara mengelola orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi agar mereka bisa bekerja dengan baik dan membantu mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup hal-hal seperti perekrutan karyawan, pelatihan, memberikan gaji yang sesuai, menjaga motivasi, dan memastikan lingkungan kerja yang baik. Tujuannya adalah membuat karyawan merasa nyaman dan produktif sehingga komunikasi bisa berkembang dengan lebih baik. Adapun dua aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia, yang pertama yaitu organisasi dan yang kedua manajer. Organisasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan peran yang ditetapkan secara formal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu manajer. Manajer yaitu seorang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan yang melakukannya dengan mengelola upaya orang-orang dalam organisasi. 5 fungsi dasar manajer. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan merupakan manajer membuat rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan menetapkan tujuan, menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, yang diperlukan untuk mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Perencana membantu memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan arah yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian. Setelah rencana dibuat, manajer mengatur sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan rencana tersebut. Ini termasuk menentukan siapa yang akan melakukan apa, bagaimana tugas akan dikoordinasikan, dan bagaimana struktur organisasi yang diatur untuk mendukung pelaksanaan rencana. Yang ketiga yaitu ada kepegawaian. Fungsi ini terkait dengan merekrut, memilih, melatih, dan memaparkan orang yang tepat di posisi yang sesuai. Manajer harus memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang cukup, berkualitas, dan kompeten untuk menjalankan pekerjaan yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu memimpin. Memimpin berarti mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Manajer harus mampu menginspirasi, memberi arahan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif agar karyawan termotivasi dan bekerja secara efektif. Yang kelima yaitu mengontrol. Manajer memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi kontrol melibatkan pemantauan kinerja, mengevaluasi hasil, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Dengan kontrol yang baik, manajer dapat memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuannya. Konsep dan teknik yang dibutuhkan setiap manajer untuk menjalankan aspek orang atau personal dalam manajer, yaitu yang pertama melakukan analisis pekerjaan
atau menentukan sifat pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Yang ketiga, memilih kandidat pekerjaan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan baru. Yang kelima, mengolah upah dan gaji atau kompensasi karyawan. Yang keenam yaitu memberikan insentif dan manfaat. Yang ketujuh, berkomunikasi atau wawancara, konseling, dan pendisiplinan. Yang kedelapan, menilai kinerja. Yang terakhir yaitu pelatihan karyawan dan pengembangan manajer, serta membangun hubungan dan keterlibatan karyawan. Adapun 3 hal yang harus diketahui seorang manajer. Yang pertama yaitu kesempatan yang sama dan tindakan afirmatif. Jadi seorang manajer harus memahami bahwa setiap karyawan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, usia, atau kondisi lainnya. Kesempatan yang sama berarti memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara ke pekerjaan. Promosi dan pelatihan tindakan afirmatif adalah langkah-langkah produktif yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili, seperti minoritas atau perempuan, dalam upaya menciptakan keadilan di tempat kerja. Yang kedua yaitu kesehatan dan keselamatan karyawan. Seorang manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat bagi semua karyawan. Ini melibatkan penerapan standar keamanan yang ketat, seperti menyediakan alat pelindung diri, meminimalkan risiko cedera, dan mempromosikan kesejahteraan karyawan. Manajer juga harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku untuk mencegah kecelakaan kerja dan menjaga kesejahteraan fisik serta mental karyawan. Yang ketiga, menangani keluhan dan hubungan perburuhan. Seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk menangani keluhan atau masalah yang diajukan oleh karyawan dengan cara yang adil dan efisien. Ini melibatkan mendengarkan keluhan, menyelidiki masalah, dan memberikan solusi yang memuaskan semua pihak. Selain itu, manajer juga harus memahami hubungan perburuhan, yaitu interaksi antara manajemen dan karyawan. Mengapa manajemen sumber daya manusia penting bagi manajer? Yang pertama, hindari kesalahan personil. Yang kedua, meningkatkan laba dan kinerja. Yang ketiga, SDM untuk usaha kecil. Yang pertama, hindari kesalahan personil. Menguasai pengetahuan ini akan membantu menghindari kesalahan personil yang tidak ingin dilakukan saat mengelola. Misalnya, yang pertama, agar karyawan tidak melakukan yang terbaik untuk mempekerjakan orang yang salah untuk pekerjaan itu. Yang kedua, untuk mengalami turnover yang tinggi. Yang ketiga, untuk membawa perusahaan ke pengadilan karena tindakan diskriminatif. Agar perusahaan dikutip karena praktik yang tidak aman. Yang selanjutnya yaitu membiarkan kurangnya pelatihan, pelemahan efektif aktivitas departemen. Yang selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan keuntungan dan kinerja. Sebagai seorang manajer dapat melakukan seperti membuat rencana cemerlang. Yang kedua, menggambarkan bagan organisasi yang jelas. Yang ketiga, menyiapkan jalur perakitan modern. Yang keempat, menggunakan pengendalian akuntansi yang canggih namun tetap gagal. Misalnya dengan mempekerjakan orang yang salah atau tidak memotivasi bawahan. Di sisi lain, banyak manajer yang berhasil bahkan tanpa rencana organisasi atau pengendalian yang memadai. Mereka berhasil karena mereka mempunyai kemampuan untuk mempekerjakan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dan kemudian memotivasi, menilai, dan mengembangkan mereka. Selanjutnya, melakukan praktik perburuhan yang tidak adil. Yang ketiga yaitu SDM untuk usaha kecil.
Dalam usaha kecil, peran manajemen sumber daya manusia bahkan lebih kritis karena sumber daya yang terbatas. Manajer harus bisa mengelola SDM dengan efisien agar setiap karyawan bisa berkontribusi setiap karyawan yang maksimal. Manajemen sumber daya manusia membantu manajer usaha kecil untuk memaksimalkan potensi dari jumlah karyawan yang mungkin terbatas, memastikan bahwa proses rekrutmen, pelatihan, dan manajemen kinerja berjalan lancar dengan sumber daya yang terbatas. Dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, manajer bisa mengelola tim secara efektif dan membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya, dalam manajemen sumber daya manusia terdapat dua aspek penting, yaitu lini dan staf. Yang pertama, aspek lini dalam manajemen sumber daya manusia. Manajer lini adalah orang yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional sehari-hari di dalam suatu departemen atau divisi. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, manajer lini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia di unit atau tim yang mereka pimpin. Tugas manajer lini terkait manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Manajer ini biasanya terlibat dalam proses wawancara dan seleksi calon karyawan untuk tim mereka. Yang kedua yaitu pengembangan karyawan. Jadi mereka memberikan bimbingan, pelatihan, dan evaluasi kinerja kepada anggota tim untuk memastikan mereka bekerja secara efektif. Yang ketiga, pengelolaan kinerja. Jadi manajer lini juga bertanggung jawab dalam memantau kinerja karyawan sehari-hari dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya yang kedua ada aspek staf dalam manajemen sumber daya manusia. Staf manajemen sumber daya manusia terdiri dari spesialis atau profesional sumber daya manusia yang bekerja untuk mendukung manajer lini dalam melaksanakan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua yaitu aspek staf dalam manajemen sumber daya manusia. Staf manajemen sumber daya manusia terdiri dari spesialis atau profesional sumber daya manusia yang bekerja untuk mendukung manajer lini dalam melaksanakan fungsi manajemen. That's all the explanation of the material that I can convey. I apologize for more or less. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.